Teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Manuskrip Papua. Rapat Paripurna DPRD Maluku Utara pada 22 Oktober 2025 berlangsung dengan suasana yang intens. Ketegangan muncul ketika pimpinan sidang, Husni Bopeng, dikabarkan menonaktifkan mikrofon anggota dewan yang ingin menyampaikan interupsi. Hal ini dikabarkan memicu perdebatan sengit. Beberapa anggota dewan memilih meninggalkan ruang sidang. Mari kita dukung politik yang santun, terbuka, dan menghargai perbedaan, karena demokrasi yang kuat lahir dari kemampuan untuk saling mendengarkan. Jangan lupa tinggalkan komentar positif dan salam hangat dari channel YouTube Manuskrip Papua. Efisiensi yang tidak dianggap rutin ya, itu yang disasarkan. Pak Ibu Yulen, tadi Ibu Pak Wagub sudah jawab yang tadi ya. Jadi tidak usah ulang-ulang lagi. Dengar pimpinan, saya berhak menyampaikan apa yang saya harus sampaikan. Tapi kan itu pandangan fraksi Anda kemarin yang sudah dijawab. Kalau mau bilang tadi, mau pimpinan berbicara dengan pandangan fraksi, buktinya masih banyak apa yang kita sampaikan yang belum terjawab. Buktinya Nasdem pun bilang demikian, PKS pun bilang, jangan begitu pimpinan. Pandangan fraksi tadi kan sudah dijawab oleh Pak Wagub. Pertanyaan yang sama juga dijawab oleh Pak Wagub. Benar, belum dijawab. Tapi saya di sini melakukan fungsi saya dan saya menyarankan apa salahnya? Kenapa Ibu jadi seperti ini? Ibu di sini memang pimpinan kami. Ibu bukan Pemprov. Ibu adalah wakil rakyat. Saya di sini cuma menyampaikan yang kebijakan kemudian yang harus disampaikan. Apa salahnya kalau saya menyampaikan itu? Kenapa Ibu panas? Tapi kan bicara tidak begitu pimpinan. Saya pun menyampaikan dengan baik-baik. Saya tidak marah-marah. Saya menyampaikan kira-kira mungkin bisa di bidang yang lain yang dioptimalkan. Tapi bukan berarti Anda mau membantah saya di sini. Anda adalah pimpinan rakyat, pimpinan DPR. Biarkan saya menyampaikan aspirasi saya. Bicara tuh yang langsung. Bicara yang apa? Saya menyampaikan sebagai fungsi keuangan. Oke, lanjut. Anda lanjut, tapi jangan berulang-ulang lagi dengan masalah yang sama. Makanya kalau orang menyampaikan jangan langsung dipotong. Anda menyampaikan waktu diberikan kepada saya, Anda potong. Dengan memohon petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna kelima, masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026 pada hari ini, Rabu 22 Oktober 2025 dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Interupsi pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudari Wakil Gubernur Maluku Utara, pada siang hari ini kita akan memberikan kesempatan kepada Saudari Wakil Gubernur untuk menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Untuk itu saya mengajak pimpinan. Interupsi pimpinan. Instruksi pimpinan. Fraksi Hanura pimpinan, instruksi pimpinan sebelum sidang dimulai. Interupsi pimpinan. Mohon izin. Untuk itu saya mengajak pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat beserta seluruh hadirin untuk bersama-sama mengikuti interupsi pimpinan. Penyampaian jawaban kepala daerah kepada Saudara Wakil Gubernur kami, persilakan. Interupsi pimpinan. Instruksi pimpinan. Interupsi pimpinan. Pimpinan, instruksi pimpinan sebelum suara saya terdengar. Pimpinan. Sekali lagi izin pimpinan, instruksi pimpinan sebelum disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, dengan terpaksa kami pimpinan harus langsung. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara, para ketua-ketua fraksi, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, dan sebelum meninggalkan mimbar ini kami menyampaikan selamat ulang tahun Hari Santri di tanggal 22 Oktober. Kita semua juga tahu persis sejarah santri dan para kiai di negeri ini. Sekali lagi kami menyampaikan selamat Hari Santri. Terima kasih. Allahumma fiqh lakum bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Saudari Wakil Gubernur yang telah menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
Demikian kita bersama-sama telah mengikuti dan mencermati dengan seksama penyampaian jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Interupsi pimpinan. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Wagub yang saya hormati, teman-teman pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormatin, para undangan yang sempat hadir di siang hari ini yang saya hormati. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wagub karena sudah menjawab secara prosedural dan proses pembahasan. Hari ini kita berada pada tahapan menjawab pandangan umum dari teman-teman fraksi. Dari pandangan umum tadi kemudian sudah dijawab yang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi. Tapi saya ingin mengingatkan di forum ini bahwa Pak Wagub sebentar lagi atau di beberapa hari ke depan ini akan ada tahapan pembahasan Pak Wagub. Saya ingin mengingatkan agar supaya semua pimpinan OPD kalau bisa jangan dulu meninggalkan Maluku Utara. Gitu. Agar supaya dalam proses pembahasan nanti itu bisa berjalan baik. Karena terkadang dalam proses pembahasan itu kendalanya itu karena pimpinan OPD-nya tidak hadir. Sementara dalam proses pembahasan itu dibutuhkan pimpinan OPD hadir untuk bisa seksama kita bahas dokumen ini secara terinci begitu. Sebab dalam proses pembahasan kemudian ada tahapan-tahapan atau ada keputusan yang sifatnya kebijakan, itu harus diambil atau harus pimpinan OPD yang hadir untuk bisa kebijakan itu diambil bersama gitu. Itu yang pertama. Yang kedua pimpinan, ini kita bicara etika. Forum ini betul forum kita di DPR, tetapi ada etika yang harus kita jadikan sebagai patron lah begitu, sebagai role kita untuk bisa ada di dalam forum ini. Sebaiknya ada. Ini kan forum ini harusnya kita mendengarkan teman-teman fraksi ini kan menyampaikan pandangannya kemarin. Nah hari ini Pak Wagub memberikan jawaban, begitu. Harusnya kita hadir untuk mendengarkan jawaban itu. Kita jangan meninggalkan forum ini karena forum ini forum kita, begitu. Kita kan udah menyampaikan itu. Nah sekarang kita tugasnya mendengarkan. Masa tiba-tiba kita teman-teman yang lain, saya menghargai ini sikap politik, tetapi juga harus ada etika yang kita lihat. Pak Wagub juga belum menyampaikan jawabannya, masa kita udah terlanjur menyampaikan interupsi. Biarkan dulu Pak Wagub menyampaikan atau Saudara Wakil Gubernur menyampaikan jawabannya, baru kemudian kita bisa menginterupsi sehingga kita tahu jelas apa yang kita tidak setujui dari tahapan itu atau apa yang tidak menjadi tidak terjawabkah pandangan kita yang kemarin atau seperti apa begitu. Kan harusnya ada tahapan itu yang kita lalui. Jangan serta-merta mengambil keputusan untuk mengeluarkan forum meskipun itu sikap politik, tetapi harus juga ada etika dalam forum-forum seperti ini. Jadi saya minta agar supaya ini menjadi autokritik kita. Kita DPR juga harus mengkritik diri kita bahwa ada etika dan ketentuan yang menjadi rule kita begitu. Itu saja pimpinan, saya kembalikan agar supaya ini bisa diperbaiki ke depan. Terima kasih. Interupsi, pimpinan. Interupsi Dari fraksi Nasdem. Interupsi dari PKB. Nasdem, pimpinan. Nasdem Golkar ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, seluruh pimpinan PD yang hadir yang saya berbahagia. Kami sudah menyimak tadi penyampaian dari jawaban Gubernur yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur terkait dengan pandangan umum fraksi kami kemarin. Pak Wagub, ada beberapa item yang belum dijawab. Yang pertama adalah kelengkapan dokumen yang kami pertanyakan kemarin. Pertama adalah dokumen tentang rancangan perkada tentang penjabaran APBD atau penjabaran APBD. Yang kedua adalah beberapa dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan PP 12 2019 dan Permendagri 77 2020, termasuk di dalamnya juga mencakup dokumen tentang daftar pegawai yang seharusnya memuat daftar pegawai per golongan per jabatan. Nah makanya ketika Pak Wagub menyampaikan bahwa belanja operasi lebih besar karena komponen belanja pegawai kita menjadi lebih besar karena ada penambahan pegawai baik PNS maupun P3K, harusnya lampiran itu ikut dimuat dalam dokumen RAPBD. Kemudian yang berikut adalah jawaban yang belum kami peroleh juga berkaitan dengan pandangan umum kami kemarin tentang terlalu sederhananya isi nota keuangan. Sekali lagi kami menekankan bahwa isi nota keuangan seharusnya mampu memberikan gambaran tentang muatan RAPBD secara komprehensif. Jadi apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah baik pada instrumen pendapatan belanja dan pembiayaan, dasar filosofis, dasar yuridis, dasar logisnya harus terjelaskan dalam dokumen nota keuangan. Kemudian yang berikut adalah pertanyaan kami berkaitan dengan hutang daerah. Nah kita memahami prioritas
dalam pembiayaan itu adalah penyelesaian hutang pemerintah daerah, terutama hutang pemerintah daerah terhadap transfer DBH kabupaten kota. Nah, malah kami melihat pada kemarin sesuai dengan penyampaian pandangan umum fraksi kami, pada komponen pembiayaan justru pemerintah daerah cenderung mengalokasikan penyertaan modal dan mengabaikan prioritas untuk menyelesaikan hutang daerah. Lagi pula berkaitan dengan penyertaan modal, kami belum memahami benar bagaimana proses ini terjadi pada beberapa tahun sebelumnya. Tapi dalam ketentuan peraturan perundangan jelas mensyaratkan bahwa penyertaan modal harus disertakan dengan peraturan daerah yang menyebutkan tentang penyertaan modal tersebut. Dan itu harus ditetapkan sebelum penyampaian rancangan RAPBD. Jadi perda yang memuat tentang urgensi penyertaan modal, nominal penyertaan modal, itu sudah harus ditetapkan sebelum RAPBD. Perda yang kami maksudkan juga tidak tersedia. Ya, mungkin itu saja Pak Wagub. Kami butuh penjelasan. Kalau misalkan tadi Pak Wagub sudah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi kami dan ternyata belum terjawab, kami jadi bingung nih, siapa yang bisa mewakili untuk menyampaikan penjelasan. Dan yang paling urgent adalah berkaitan dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Kami mengingatkan sekali lagi, ini adalah variabel yang tidak bisa kita langkahi. Ketentuan peraturan perundangan sudah jelas mensyaratkan dokumen apa saja yang harus disertakan dalam dokumen RAPBD. Dan ketika ini dilangkahi, ya kami tidak tahu bagaimana kita bisa melakukan sebuah kebijakan yang jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan. Mungkin itu, terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Baik, dari PKB dulu, PKB dulu. Habis PKB Golkar ya, Ibu pimpinan. PKS. Ya. Baik, terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Gubernur Maluku Utara, pimpinan DPR, teman-teman anggota yang saya hormati. Prinsipnya sama persis dengan kawan saya Pak Dr. Haryadi, kita menghargai sikap politik teman-teman yang walkout. Tetapi kita juga bingung walkout ini atas dasar apa? Kan belum mendengarkan jawaban pemerintah. Nah, ketika mendengarkan jawaban pemerintah lalu jawaban pemerintah ketidaksesuaian dengan pandangan umum fraksi, maka walkout itu menjadi logis kalau dilakukan oleh teman-teman. Tetapi saya mendengar informasi bahwa walkout itu akibat ketidakhadiran gubernur. Saya perlu menegaskan bahwa paket pemilu, paket kepala daerah itu diatur di dalam undang-undang pemilu, tidak ada namanya istilah pemilihan gubernur. Tetapi ada pemilihan gubernur dan pemilihan wakil gubernur. Maka kalau demikian, kalau dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan kita, sistem tata negara kita bahwa pemerintah itu dipimpin oleh dua orang, gubernur dan wakil gubernur. Sepanjang gubernur berhalangan atau melaksanakan tugas lain, maka delegitimasi hukumnya dialamatkan kepada wakil gubernur. Karena wakil gubernur tidak ditunjuk oleh gubernur sebagai wakil gubernur, tetapi dipilih langsung oleh masyarakat. Itu paket pemilu, jadi kita harus pahami. Jadi ketidakhadiran gubernur tidak melegitimasi hukum membatalkan suatu keputusan paripurna. Tidak ada logika hukum. Tidak ada aturan main yang mengatur soal itu. Nah, ini juga saya bingung argumentasi teman-teman sekalian. Jadi kami juga heran ketika belum ada pandangan umum fraksi, tiba-tiba instruksi, tiba-tiba walkout dan lain sebagainya. Tetapi itulah hak politik mereka, silakan saja dilakukan sepanjang tidak mengurangi marwah rapat paripurna pada kesempatan hari ini. Yang kedua, kami mengingatkan sekali lagi ke pimpinan OPD bahwa tanggal 23 sampai tanggal 27 itu adalah rapat komisi dengan OPD teknis terkait berkaitan dengan pembahasan APBD. Walaupun di dalam ketentuan penetapan APBD itu paling terakhir tanggal 30 November, tapi alangkah lebih baik kita penetapan lebih awal itu lebih memungkinkan, lebih bagus. Sehingga kami berharap kalau ada undangan komisi, tidak boleh pakai alasan ada acara rapat di luar dan macam-macam sehingga menggagalkan agenda-agenda rapat komisi. Karena tadi kami di Komisi 3 sudah terkonfirmasi beberapa OPD, katanya hari Kamis tidak boleh ada acara di luar dan macam-macam. Kami tetap mengundang pada posisi hari yang ditetapkan, oleh karena itu memohon agar OPD terkait yang diundang untuk meluangkan waktu segenap, karena ini cukup penting, tidak menyita kegiatan-kegiatan DPR selanjutnya, karena ketetapan selanjutnya adalah pembahasan di Banggar. Saya kira itu, pimpinan, terima kasih. Pimpinan PKS, pimpinan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Golkar dulu. Golkar. Siapa yang tadi dari Golkar? Atau Pak Is saja, PKS? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati. Yang pertama, saya ingin sampaikan ya bahwa tadi di teman-teman dari fraksi lain ya keluar di forum ini, saya kira ini adalah hak ya, hak demokrasi, dan itu kita serahkan ya, mungkin dengan argumentasi yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Yang kedua, Pak Wakil, dalam sikap PKS itu kita juga ingin tidak ada penjelasan terkait dengan BUMD, gitu kan? Ya, saya kira kita ini Maluku Utara ini punya potensi yang cukup besar, tapi BUMD kita mati suri, gitu kan? Padahal saya kira ini adalah bagaimana kita menggenjot pendapat asli daerah. Saya kira BUMD itu di setiap di mana-mana daerah itu menjadi potensi, yang menjadi potensi menggenjot pertumbuhan ekonomi dan pendapat asli daerah. Ini yang saya kira harus ada langkah-langkah strategi, dan itu tidak ada disampaikan dalam jawaban pemerintah. Ya. Yang ketiga, sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada pimpinan dan kita semua, karena pembahasan APBD di tahap selanjutnya di tahun 2026 ini adalah pembahasan yang saya kira dengan kondisi fiskal kita yang sangat terbatas kita. Oleh karena itu, saya kira menjadi catatan penting yang tadi juga disampaikan oleh teman-teman yang lain, kehadiran ya kepala SKPD itu menjadi penting ya. Karena kita tidak main-main dengan kondisi kita saat ini. Saya kira ini beberapa hal yang menjadi catatan, karena ini kadang-kadang diutus orang-orang yang kita tanya ya tunggu dulu kepala dinas dulu. Ini kan mengganggu waktu kita. Ya. Yang keempat, pimpinan, walaupun di rapat Banmus itu sudah diagendakan, tapi ini bukan menjadi sesuatu yang harus ya dipatenkan jadwal yang sudah tentukan. Ya. Saya kira harus tentatif saja, karena ini kita butuh pemahaman dan diskusi terkait dengan pembahasan kita, sehingga kita butuh space waktu yang ini sering saya sampaikan, karena ini pengalaman berulang-ulang Pak. Ya. Kadang kita membaca dokumen yang begitu tebal, ya tiba-tiba disuguhkan kita, apalagi RKA yang mungkin sampai saat ini juga kita di komisi di Banggar juga belum dapat. Saya kira ini yang butuh perhatian kita, sehingga waktu yang kurang lebih sampai di tanggal 27 itu menjadi perhatian kita semua. Dan saya pimpinan, saya kira kita kasih space waktu kepada komisi dan Banggar, sehingga kita agak leluasa untuk bagaimana melihat item-item mana yang menjadi skala prioritas dalam program di tahun 2026. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin pimpinan dari Partai Golkar, Agriati Yulin Mus. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja untuk Pak Wakil Gubernur. Pak Wagub, terima kasih banyak karena ada salam dari masyarakat Kepulauan Sula, khususnya Desa Pastina, yang mana sebelumnya Pak Wagub pernah berkunjung di kabupaten kami dan melihat jembatan yang ada di Desa Pastina. Di situ masyarakat sempat berbicara dengan Pak Wagub terkait dengan penanggulangan banjir. Sekiranya saya berharap kedatangan Wagub untuk melihat lokasi tersebut bukan hanya semata-mata rekreasi, tapi tolong buktikan harapan kami di Kepulauan Sula yang memiliki harapan besar kepada Provinsi Maluku Utara. Begitu pula dengan tali abu yang minim sekali sentuhan dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, baik dari gubernur sebelumnya sampai sekarang. Saya berharap kali ini ke depan pembangunan yang disampaikan bahwa akan merata ke 10 kabupaten kota itu dibuktikan Pak Wagub. Jadi masyarakat Desa Pastina sangat mengharap apa yang pernah Pak Wagub datang ke sana, dan itu bukan cuma sekedar rekreasi saja, tapi bisa dibuktikan bahwa mereka akan mendapatkan pembangunan atau bantuan yang merata. Terkait lagi dengan yang saya lihat beberapa bahkan tadi di berita yang ada rencananya pemotongan untuk ASN ya. Betul sekali, karena keadaan keuangan fiskal kita yang kurang baik, mungkin pemerintah mengambil satu kebijakan-kebijakan yang dianggap penting untuk kebaikan keuangan kita. Namun harus diingat kembali bahwa kami di Malut ini, Provinsi Maluku Utara, kurang lebih ada 9.000 ASN. Nah, ini harus dipertimbangkan kembali opsinya untuk pengurangan tunjangan untuk ASN. Karena kenapa? Itu berpengaruh langsung dengan perputaran ekonomi yang ada di Maluku Utara. Bisa dibayangkan kalau itu terjadi,
UMKM juga akan berpengaruh, retribusi pajak juga akan berpengaruh, masyarakat yang notabene kerja di pelabuhan speed-speednya juga akan, itu sangat mempengaruhi perputaran keuangan kita di daerah kita. Jadi, kalaupun mau dilakukan pemotongan, cobalah pemerintah bersama tim keuangannya untuk meminimalisirlah di belanja modal mungkin, barang dan jasa, efisiensi yang tidak dianggap rutin ya, itu yang disasarkan. Pak Ibu Yulen, tadi Ibu Pak Wagub sudah jawab yang tadi ya, ini jadi tidak usah ulang-ulang lagi. Dengar pimpinan, saya berhak menyampaikan apa yang saya harus sampaikan. Tapi kan itu pandangan fraksi Anda kemarin yang sudah dijawab. Kalau mau bilang maaf pimpinan, berbicara dengan pandangan fraksi, buktinya masih banyak apa yang kita sampaikan yang belum terjawab. Buktinya Nasdem pun bilang demikian, PKS pun bilang, jangan begitu pimpinan. Pandangan fraksi tadi kan sudah dijawab oleh Pak Wagub. Pertanyaan yang sama juga dijawab oleh Pak Wagub. Benar, belum dijawab. Tapi saya di sini melakukan fungsi saya dan saya menyarankan apa salahnya? Kenapa Ibu jadi seperti ini? Ibu di sini memang pimpinan kami. Ibu bukan Pemprov. Ibu adalah wakil rakyat. Saya di sini cuma menyampaikan yang kebijakan kemudian yang harus disampaikan. Apa salahnya kalau saya menyampaikan itu? Kenapa Ibu panas? Tapi kan bicara. Tidak begitu pimpinan. Saya pun menyampaikan dengan baik-baik. Saya tidak marah-marah. Saya menyampaikan kira-kira mungkin bisa di bidang yang lain yang dioptimalkan. Tapi bukan berarti Anda mau membantah saya di sini. Anda adalah pimpinan rakyat, pimpinan DPR. Biarkan saya menyampaikan aspirasi saya. Bicara tuh yang langsung. Bicara yang apa? Saya menyampaikan sebagai fungsi keuangan. Oke, lanjut, Anda lanjut, tapi jangan berulang-ulang lagi dengan masalah yang sama. Makanya kalau orang menyampaikan jangan langsung dipotong. Anda menyampaikan waktu diberikan kepada saya, Anda potong. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesekian kalinya waktu yang diberikan kepada saya. Dan untuk kejadian hari ini, tentunya banyak fraksi yang keluar, oke, tidak masalah, mungkin itu dengan pandangan mereka masing-masing. Namun pimpinan juga harus tahu bahwa ketika orang meminta interupsi, biarkan mereka memberikan waktu. Kalau pada akhirnya mereka harus keluar, ya mereka keluar, tapi mereka diberikan waktu sebentar. Tidak masalah, barang ini tetap jalan. Kalau memang hari ini pertemuannya tidak perlu quorum, kan tetap jalan saja. Tapi biarkan mereka dikasih waktu sebentar. Ini Anda langsung membiarkan begitu saja. Pimpinan, kenapa mic saya mati nih? Anda tahu aturan atau tidak? Sidang baru dibuka, kenapa langsung interupsi? Itu aturan. Anda pun harus tahu aturan. Kemarin Anda juga karena dipimpin oleh Pak Guntur Daud, kalau tidak juga kalau saya berbicara aturan. Tidak ada aturannya kalau sidang baru buka tuh langsung diinterupsi, itu tidak, itu melanggar aturan. Kalaupun itu melanggar aturan, jangan kasih mati-mati. Tergantung pimpinan sidang paripurna itu. Tes 1, 2. Jadi tidak apa-apa, update. Mati nih. Lanjut aja. Nah, makanya kalau tes Nah, Ibu, 1, 2. Coba kita mau tertibkan dulu nih. Pertama begini, paripurna itu ada kode etiknya. Kita diatur di dalam tata tertib. Pengendali paripurna ada pada pimpinan sidang. Sepanjang pimpinan sidang tidak memberikan kesempatan kepada anggota untuk memberikan tanggapan, maka tidak bisa, itu etik. Kita harus pahami soal mekanisme etik paripurna. Pimpinan ditetapkan sebagai pimpinan harus kita hargai. Jadi ketika pimpinan membatasi apa yang disampaikan oleh anggota, maka tidak bisa pimpinan sekedar memberikan leluasa terhadap anggota, tetapi hak prerogatif pimpinan untuk memberikan kapan saja itu adalah milik pimpinan yang memiliki hak prerogatif untuk memimpin sidang. Kami tegaskan sekali lagi, tekankan kode etik dalam rapat paripurna sehingga paripurna itu menjadi paripurna yang marwah di hadapan publik. Terima kasih. Pimpinan. Tadi saya belum selesai. Jangan lupa tinggalkan komentar positif dan salam hangat dari channel YouTube Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.